Oke, baik. Kali ini kita bahas terkait perbandingan dan aritmetika sosial ya untuk materi pertemuan hari ini. Kita mulai dari nomor satu. Jika perbandingan antara di situ disajikan sebuah gambar kereta ya, di situ untuk kita diminta untuk mencari perbandingan banyaknya putaran. Jika diketahui perbandingan R1 dan R2 itu 3:2, maka perbandingan banyaknya putaran antara R1 dan R2 itu berapa? Nah, kalau kita lihat R1 banding R2 kan perbandingan lebih besar R1. Berarti ini yang untuk roda pertama, yang ini untuk roda yang kedua. Jadi, ingat ya, kalau kita mau mencari banyaknya putaran, atau saya tuliskan di sini, hubungan antara banyaknya putaran, jarak, dan keliling. Nah, itu ya. Banyaknya putaran itu diwakili dengan N, kemudian jarak itu S, dan keliling itu K. Jadi, banyaknya putaran itu sama dengan, kalau per kita kan berarti jarak dibagi keliling. Kalau kita mau cari keliling, berarti jarak dibagi banyaknya putaran. Sedangkan kita mau mencari jarak, maka banyaknya putaran dikalikan keliling. Seperti itu ya. Nah, di sini langsung kita bandingkan saja untuk roda banyaknya roda pertama dan banyaknya roda kedua. N1 dibanding N2. Kita bisa menggunakan sama dengan juga ya, lebih mudah seperti ini. Maka kalau N kan S dibagi K, maka jarak dibagi keliling yang pertama sama dengan jarak dibagi keliling roda yang kedua. Tuh. Jaraknya pasti sama. Bisa kita sederhanakan, kemudian menjadi 1 per, kalau keliling itu kan 2 pi R. Rn-nya R1, sama dengan ini 1/2 pi R1, R2, ya, karena roda yang kedua. Ingat 2 pi nilainya sama, bisa kita sederhanakan, tinggal kita substitusikan aja perbandingannya. Kalau R1 tadi 3 ya, kemudian R2-nya 2. Jangan lupa kalau ini dikali silang posisinya. Maka di sini N1 sama dengan N2 atau banding N2, kali silang menjadi 2 sama dengan 3 atau 2 banding 3. Kalau bisa kita tuliskan N1 dibanding N2 sama dengan N2. N2 sama dengan 2 dibanding 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang oke. Seperti itu untuk nomor satu. Kita lanjutkan nomor 2. Disajikan gambar dua pulau berdekatan digambarkan pada peta di samping, yaitu di samping. Dua kapal P dan Q sedang bersandar di pinggir pantai. Persegi pada peta berukuran 1 cm kali 1 cm. Itu mewakili peta-peta yang ada di gambar. Dan mempresentasikan luasnya, luas per kotaknya itu, per petanya itu adalah 1 km persegi. Berapakah dari pernyataan berikut yang berdasarkan di atas yang sesuai ya? Pertama, dua, tiga, empat. Karena kita buktikan dulu. Skala peta adalah 1/1 juta. Kita perhatikan ya, kita ingat kembali hubungan antara skala, ukuran sebenarnya, dan ukuran pada peta. Jadi kita bisa tuliskan dalam segitiga ini ya, hubungan sama seperti yang di atas tadi. Maka skala saya lambangkan S, skala dilambangkan S, saya perbesar, sebenarnya tidak cukup. Nah, skala itu dicari dengan ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Nah, nanti yang lain berarti kalau kita mau mencari ukuran pada peta, maka skala dikali ukuran sebenarnya, dan untuk mencari ukuran sebenarnya, maka kita menggunakan rumus ukuran pada peta dibagi skala. Kita perhatikan dulu di situ, kotak-kotaknya di sini adalah ukurannya satu, 1 kali 1 ya. Kalau kita tuliskan di sini, kita gambarkan lagi. Berarti ini 1 cm kali 1 cm. Sedangkan luasnya ini adalah luas sebenarnya. Luas sebenarnya di nyata pada kehidupan nyata. Maka di sini L sama dengan 1 km persegi. Maka S-nya kan L kan S kuadrat ya. S kuadrat kan sama dengan 1. Maka S itu sama dengan akar 1, yaitu 1. 1 km. Nah, 1 km kita ubah ke sentimeter ya, karena kalau pada peta itu ukurannya kita menggunakan sentimeter. Maka S sama dengan 1 km
Untuk ke sentimeter dikali 100.000. Berarti sini 100.000. Itu sentimeter. Nah, kemudian kita tuliskan, berarti perbandingan skalanya berapa? 1 banding 100.000. Maka pernyataan satu ini salah. Karena di situ kan ukuran apa namanya pada kotak-kotaknya, pada kotaknya itu 100.000. Tuh, berarti harusnya ini 1 banding 100.000. Kemudian kita buktikan untuk pernyataan dua, jarak dari kapal P ke Q lebih dari 4 kilometer. Kalau kita perhatikan, kita hubungkan di sini ya. Hubungkan. Nah, kalau kita perhatikan jarak kan berarti kita mencari yang paling dekat. Yang paling dekat. Kita kalau gambarkan ternyata bisa membentuk segitiga siku-siku. Maka kita bisa gunakan hubungan teorema Pitagoras. Tadi kita tahu bahwa setiap kotaknya itu ukurannya, ya, jaraknya adalah 1 cm, 1 cm, 1 cm. Maka di sini kalau kita tuliskan berarti ukurannya pasti di sini 3, ini 3. Nah, yang ini juga 3. Kita gambarkan lagi di sini. Nah, kita mau mencari ini Q, ini P. Ini adalah 3, ini 3. Maka PQ bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sama dengan akar PR. Nah, ini ditambah ya yang tegak lurus. Berarti ini kita misalkan PR gini. PR kuadrat ditambah RQ kuadrat. Sama dengan akar PR-nya adalah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, di sini akar 9 tambah 9, 18. Nah, 18 itu akar 18 kan akar 9 kali akar 2. Atau kalau kita cari akar yang mendekati ya, akar yang bisa diakar nilai akar yang bisa diakarkan atau mendekati kan akar 16. Akar 16 berarti 4. Nah, di sini hasilnya 4, 4, sekian. Kalau kita bulatkan seperti itu. Maka kalau kita perhatikan di sini jarak dari kapal P ke Q lebih dari 4 kilometer. Benar ya untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga. Pulau besar lebih luas daripada 4 kali pulau kecil. Kita lihat dulu luasnya di sini. Kita perhatikan untuk yang pulau besar. Kita kira-kira aja. Di sini jaraknya sekian. Ini kita kotak seperti ini. Di sini ya. Kita hitung ini kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Kemudian ke atasnya ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, berarti kalau kita cari luasnya kisaran 5 kali 8. 40 ya di situ. Terus kita lihat aja yang kecil. Yang kecil di sini petanya kira-kira segini. Kita hitung kira-kira di sini. 4. Nah, di sini kan 2. Ini 2, 2. 2 kali 2 berarti 4. Nah, 4, 3 kalinya. 4 kalinya, mohon maaf. Ini 4 kalinya ya. Berarti 4 kali 4, 16. Maka di situ jelas ya, yang besar lebih luas daripada 4 kali pulau kecil. Maka pernyataan 3 benar. Kan kalau kita yang besar itu kan kurang lebih 5 kali 8 gitu ya. Lebih besar. Kemudian jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau kurang dari 1 kilometer. Kita perhatikan, kita zoom di sini. Yang paling dekat, nah, paling dekat kan di sini ada yang sebelah sini berarti ya. Sebelah sini yang paling dekat, ini nih. Nah, kalau kita tahu satu kotaknya ini atau satu petanya 1 kilometer, ya berarti segini itu pasti kurang dari 1 kilometer. Maka pernyataan yang keempat ini juga benar. Maka diperoleh ada 3 pernyataan yang benar. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan nomor selanjutnya. Kasusnya masih sama seperti nomor 2 ya ini. Hitung seperti ini jarak. Diketahui ada gambar. Ya, Pulau P dan Q digambarkan dalam peta di atas. Persegi dalam peta berukuran 1 cm kali 1 cm. Ya. Titik X dan Y menyatakan lokasi wisata pantai. Jadi posisi X dan Y adalah lokasi pantai. Berapakah dari pernyataan berikut bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Kita perhatikan yang pertama, luas Pulau P lebih besar daripada 3 kali luas Pulau Q.
Ingat, ini adalah ukurannya, jadi kurang lebih ukurannya sama. Ini perbandingannya, udah diketahui perbandingan skalanya 1 banding 500.000. Kita buktikan dulu, kita cari luas P. Kalau pulau P kan itu bentuknya itu ya, bukan bangun beraturan. Nah, kita buat aja seperti lebih beraturan gitu. Kalau kita perhatikan, ini kita bisa gambarkan menjadi seperti ini. Ini, nah, dan seperti ini. Jadi bisa ada dua itu ya, dua persegi panjang. Kita bisa dapatkan dua persegi panjang. Kita hitung ke kanan dulu yang atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini ada 12 yang ini. Kemudian yang ke sini ada 1, 2, 3, 4. Ini 4. Kemudian untuk yang petak kecil ini, petak yang kecil, oh ini kita tambahkan sini ya. Ini masih lebih. Sini lebih ke sini berarti. Ke sini. Karena lebih ya di situ ada kanan kiri, kita akumulasi aja ke kiri, berarti di sini petanya ada 4. Kemudian yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Nah, kita cari untuk luas P. Kita tuliskan di sini aja LP sama dengan untuk persegi panjang yang atas dulu berarti 12 kali 4 ditambah yang di bawah berarti 7. Maaf, panjangnya dulu 4 kali 7. Sama aja nanti nggak apa-apa. 12 kali 4 berarti 48 ditambah 28. Maka luas untuk Pulau P diperoleh 76 cm persegi. Oke, kita perhatikan yang luas Pulau Ki. Ki di sini berarti diperoleh berapa ini? Kita zoom lagi gambarnya. Ki berarti di sini segitiga ya, kita bisa gambarkan bentuk segitiga seperti ini. Kalau kita perhatikan ini tingginya di sini berarti 1, 2, 3, 4. Tingginya 4, kemudian alasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alasnya diperoleh 7. Oke, kita cari untuk luas yang Ki. Di L Ki sama dengan segitiga ya, langsung aja setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah kali alasnya tadi diperoleh 7, tingginya 4. Sama dengan ini disederhanakan ada 14 cm persegi. Kita buktikan untuk pernyataan satu. Luas Pulau P lebih besar daripada 3 kali luas Pulau Ki. 3 kali Ki. Berarti 3 kali 14 sama dengan 42. Jadi, apakah benar? Ya, benar. Karena di sini luas P kan tadi ada 76 ya. Berarti terbukti bahwasanya luas P itu besarnya lebih besar ya daripada 3 kali dari luas pulau. Kemudian untuk yang nomor 2, luas total Pulau P dan Ki kurang dari 2.500 km persegi. Oke, ini berarti sudah ukuran sebenarnya ya, karena satuannya ini kilometer persegi. Kita cari dulu luas totalnya. L total sama dengan ini tadi 76 ditambah 14. Jadi sama dengan 90 cm persegi. Nah, kita cari luas sebenarnya. Luas sebenarnya sama dengan, nah ukuran sebenarnya berarti ukuran pada peta atau luas pada peta dibagi skala. Sebenarnya ini langsung dikali aja nggak apa-apa. Maka di sini luas pada peta itu adalah 90 per 1 per ya di sini skalanya 500.000. 500.000. Nah ini bisa langsung dikalikan di sini. Kali. Berarti 90 kali 500.000 dibagi 9 kali 5 45. Nah tinggal nambahin nolnya ini ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 45 juta di sini. Nah, 45 juta ini masih cm ya, cm. Kemudian kita ubah ke kilometer. Kalau cm ke kilometer itu kan naiknya 5. Nah, karena di sini kuadrat, maka 5 kali 2, berarti 10. Nah, di sini dibagi nolnya 10 gitu. Nah, kita kurangi 10, maka diperoleh 0,0045 kilometer persegi. Di sini kita perhatikan luas total P dan ini kurang dari 2.500. Berarti pernyataan 2 di sini benar ya, karena kan kurang dari di situ 0,00 sekian, maka kurang dari 2.500 km. Nah, untuk pernyataan 3 kita buktikan.
Jarak antara lokasi wisata X dan Y kurang dari 25 km. Kita perhatikan. Nah, di sini kita bisa buat bantuan lagi ya. Kalau kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini. Nah, diperoleh ini ada segitiga siku-siku. Maka kita bisa gunakan teorema Pitagoras nantinya. Yang bawah ini jaraknya 3. Ini 3, kemudian ke atasnya ini 1, 2, 3, berapa? 4, 5. Ini 5. Kita bisa gambarkan di sini. Sini 3, ini 5, ini jaraknya XY. Maka XY bisa kita cari. XY sama dengan akar, langsung aja kita substitusikan, berarti ditambahkan ya jumlah kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 25. Sama dengan akar 34. Kita kira-kira, karena akar 34 kan tidak bisa kita akar bulat ya. Akar bulat, maka kita cari bentuk akar yang terdekat. Kalau akar 34 kan terdekat 36. 36 kan lebih, berarti sebelumnya. Sebelumnya maka ada di nilai akar 25. Akar 25 5. Maka nilainya akar dari 34 itu pasti 5, sekian. 5, sekian. Nah, kemudian kita perhatikan di sini kan ini jaraknya udah jarak sebenarnya ya, sedangkan yang kita cari di sini adalah jarak pada peta. Maka kita lihat, kita cari menggunakan rumus nih. Berarti jarak sebenarnya JS ini aja nggak apa-apa. JS untuk XY sebenarnya sama dengan, berarti untuk jarak langsung kita kalikan aja. JP per S. JP-nya di situ adalah 5, sekian. Nah, tadi kan kalau misalkan jarak sebenarnya itu bisa kita langsung kali untuk jarak pada petanya dengan perbandingan skalanya. S1 banding berapa itu langsung aja dikali itu bisa. Di sini 5, sekian dikali dengan 500.000. Cukup ya, maaf saya sebentar. Saya zoom dulu di sini. Sama dengan kan 5, sekian dikali 500.000 perbandingannya. Maka kan kalau 5 kali 5 berarti 25. Nah, sekian kan berarti 1000.000.000. Sekian. Kalau kita perhatikan berarti jarak antara lokasi wisata X dan Y kurang dari 25 km. Jadi di sini pernyataannya salah ya. Jelas di situ lebih loh, 25.000 lebih, karena kan 5 dikali 5 pasti 25, sekian, kalau nggak bisa 26. Seterusnya. Kemudian jarak terdekat dari garis pantai Pulau P ke garis pantai Pulau Q kurang dari 10 km. Kita perhatikan di situ, kalau jaraknya kan di sini, ya jaraknya kan 1 ya, paling dekat itu 1, berarti 1 tinggal kita kalikan dengan skalanya. Nah, skalanya berarti 1 kali 500.000. Jadi di sini diperoleh 500.000 cm cm, atau kalau kita ubah ke kilometer berarti ini 5 km. Jadi di sini kurang dari 10 km. Benar. Maka kita peroleh ada 3 pernyataan yang benar, yaitu pernyataan 1, 2, dan 4. Ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini kalau dikerjakan tidak membutuhkan waktu lama. Kalau kiranya kita sudah paham, oh ini rumusnya seperti ini ya. Nanti untuk perbandingan skala ini yang perlu diingat. Untuk ukuran sebenarnya ini dan lain sebagainya. Jadi untuk perkiraan nanti seperti itu. Gunakan teorema Pythagoras untuk mencari jarak. Gunakan luasnya nanti bisa dikira-kira. Di situ misalkan bangunnya tidak beraturan, bisa dikira-kira membentuk beberapa bangunan datar. Kita lanjutkan nomor 4. Banyaknya pasien yang berkunjung ke sebuah klinik kesehatan pada 5 hari kerja selama 1 minggu disajikan dalam diagram lingkaran di samping. Bagian daerah lingkaran besar diperinci menjadi 3 bagian daerah lingkaran kecil, yaitu Rabu, Kamis, dan Jumat. Diketahui 50 pasien berkunjung pada hari Jumat. 50 pasien di hari Jumat. Sini ya, 50. Kemudian berdasarkan ini, informasi mana yang benar? Di situ yang pertama, selisih banyaknya pasien hari Senin dan Selasa kurang dari 6.
Senin dan Selasa kita perlu mengetahui dulu ini totalnya berapa, total untuk yang di sini pasiennya. Kan yang diketahui di situ hanya untuk pasien di hari Jumat. Jadi di sini ya, kita bisa cari dulu untuk ini. Jadi di sini nanti banyaknya pasien ini mewakili ini. Gitu. Kita cari dulu untuk hari Jumat. Jadi Jumat, maaf, Jumat. Saya zoom aja ya supaya lebih gitu. Jumat sama dengan di situ ada 50 ya di sini. 50. Berarti perbandingannya untuk hari Jumat 150 derajat. Jadi kalau derajat, maka satu putaran itu mewakili 360. Maka perbandingannya adalah 150 per 360. Nah, kita bisa nyatakan X ya untuk mewakili total dari keseluruhan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Maka 150 per 360 X sama dengan 50. Ini bisa kita lakukan perkalian silang atau perhatikan ya ketika ada perbandingan seperti ini, ruas kiri dan kanan, terus diwakili dengan sama dengan, posisi yang sejajar itu kita bisa sederhanakan. Maksudnya sejajar sama-sama pembilang atau sama-sama penyebut. Ini bisa kita sederhanakan dengan ini 150. Berarti ini 3, ini 1 habis. 3 dengan 360, ini 1, ini 120. Maka X-nya sama dengan ini ke sini, berarti 120. Nah, di sini banyaknya untuk hari ini 120 atau mewakili yang ini. Mewakili posisi di sini ya, 120. Kalau kita udah ketemu itu, kita bisa cari banyaknya di hari yang ini, yang lingkaran ini. Kita bisa cari 120. Caranya seperti hari Jumat ya. Nah, di sini langsung saja kita misalkan X. Saya saja. Pak ini. Perbandingannya kita cari dulu, di situ kan pakai persen. 18%, 22%. Kalau kita total, berarti 18 tambah 22, 30, 40% ya, berarti sisanya 60%. Maka 60%-nya, 60 per 100, X sama dengan 120. Pakai warnanya. Ini bisa kita sederhanakan 1. Ini dapat 2. Berarti X-nya ada 200. Maka di sini totalnya ada 200. Yang ini ada 150. Seperti itu langsung ya. Kita buktikan selisih banyaknya pasien hari Senin dan Selasa. Kurang dari 6. Kita cari lagi. 20 yang Senin. Senin sama dengan 22%. 22% dikali berapa totalnya di situ X-nya 200. 200. Nah, ini bisa kita langsung sederhanakan. Persen kan per 100, ini 0. Berarti totalnya ada, kalikan aja 44. Kemudian kita hari yang Selasa. Selasa sama dengan perbandingannya tadi di sini 18%. Oke, berarti 18% kali 200. Ingat kan persen per 100 ya. Per 100 berarti kita bisa langsung coret ya sama ini. Maka 18 kali 2 diperoleh 36. Nah, kita cari selisihnya. Berarti selisihnya Senin dan Selasa 44 dikurangi 36. Sama dengan 44 dikurangi 36. Berarti 6 ditambah 6, 6 ditambah 6. 4 ditambah itu yang 4 ya 8. Selisihnya di sini 8. Salah ya untuk pernyataan 1 karena di sini pernyataan 1 harusnya lebih dari 6. Diperolehkan 8. Kemudian untuk yang kedua, banyaknya pasien pada hari Selasa lebih dari banyaknya pasien pada hari Rabu. Tadi Selasa udah ketemu. Ini kita cari hari Rabunya. Presentase hari Rabu lebih ke itu ya derajatnya. Jadi kalau di 90 ditambah 150 berarti 240 ya, 240, 360 dikurangi 240 maka 120. Kita cari di sini, satunya sini aja. Ini nggak apa-apa ya digeser-geser karena tempatnya ini kecil jadi lebih enak di zoom. Hari Rabu ya, berarti tadi 120
derajat ya, per 360 berarti. Derajat, terus dikali banyaknya untuk yang di sini itu tadi 120. 120. Sama dengan ini disederhanakan, bisa kita sederhanakan, dapat satu, ini dapat tiga, ini dapat satu, ini dapat 40. Maka hari Rabunya ada 40. Nah, kita bandingkan Selasa tadi kan ada 36. 36, betul ya, berarti 36 lebih besar daripada 3. Benar. Maaf, 40 deh. Maaf, saya kira tadi 30. 36 kurang dari 40. Maka untuk pernyataan 2 di sini salah. Nah, kemudian pernyataan 3. Total banyaknya pasien pada hari Rabu dan Kamis kurang dari 60. Ditambah aja totalnya. Total untuk Rabu dan Kamis. Rabu ditambah Kamis. Rabunya ada 40. Kamisnya ada. Oh, Kamisnya belum kita cari. Kamis kita cari dulu. Jadi sini Kamis. Kamis. Ini jadinya cari semua gitu ya. Udah nggak apa-apa dari awal udah dicari. Kamis jadi 90 ya. 90 derajat. 90 derajat per 360 dikali 120. Maka bisa kita sederhanakan, ini satu, ini 4, nah ini 30. Jadi 30 Kamisnya. 40 tambah 30 sama dengan 70. Untuk totalnya kurang dari 60, salah ya, harusnya lebih dari 60. Kemudian untuk rata-ratanya, ini salah. Rata-rata banyaknya pasien per hari kurang dari 36. Kita perhatikan di situ kan total total pasiennya 200 ya. 200 dibagi 5. Cari rata-ratanya atau X bar gini langsung apa? X bar rata-rata 200 kita bagi 5 hari di situ. 5 sama dengan 40. Nah, 40 lebih dari 36 berarti pernyataan 4 salah. Maka di sini tidak ada pernyataan yang benar, nol. Jadi kalau misalkan bentuk soal yang ini ya banyaknya pernyataan, maka kita harus buktikan satu-satu. Beda ketika kasusnya itu kayak pernyataan berapa saja yang benar gitu. Itu kan bisa kita lihat ketika ada salah satu pernyataan ada salah, maka dari opsi jawaban, oh untuk pernyataan satu ya, misalnya pernyataan satu salah, di opsi jawaban ada satunya pasti salah. Nah, itu masih bisa untuk kita meminimalisir waktu gitu ya. Tapi kalau seperti ini harus kita buktikan secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu ya untuk nomor 4. Kita lanjutkan dulu. Dalam satu minggu, suatu perusahaan transportasi menggunakan 3 jenis BBM, yaitu solar, biosolar, dan bensin dengan perbandingan seperti pada diagram lingkaran. Jenis bensin yang digunakan diperinci. Ini kasusnya sama seperti nomor 4, hampir sama ya. Bensin di sini terbagi menjadi Pertalite, Premium, dan Pertamax yang diwakilkan pada kolom yang sini. Kemudian total penggunaan premium dalam satu minggu ada 200 liter yang diketahui premium. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada berapa? Nah, ini kasusnya sama banget ini kayak yang nomor 4. Kita bisa cari dulu untuk totalnya yang bensin berapa yang diwakili oleh Pertalite, Premium, dan Pertamax. Menggunakan ini ya yang premium. Maka premium sama dengan, nah itu perbandingannya kan ini bentuknya persen ya, saya zoom saja. Untuk Pertalite 37,5%, Pertamax 37,5, berarti kan untuk satunya secara keseluruhan 100% ya, 100% dikurangi itu kalau dijumlahkan 75, maka premium presentasenya 25%. 25% dikali ini 200. Nah, ingat di sini kita bisa sederhanakan langsung seperti ini. Nah, ini sama dengan 50 ya, berarti 50 liter untuk punyanya mohon maaf. Sebentar. Ya ya, ini 200 liter itu punyanya premium ya. Punyanya premium saja, bukan keseluruhan. Nanti kita cari, kita balik. Seperti yang di atas tadi, kita balik. Premium diketahui 200 seperti ini. Maka kita bisa mencari dengan perbandingan seperti ini. 25%-nya, 25%-nya dari X sama dengan 200. Nah, berarti balik. Ini bisa dicari nih 1, ini dibagi berarti dapat 4. Maka X-nya sama dengan ini bisa dikalikan silang ke sini 800 liter. Ini ya, jadi bedanya
Bedanya yang kita cari kalau kita mau cari banyaknya yang itu, seperti tadi, kalau misalkan kita mau cari banyaknya keseluruhan bisa dibalik perbandingannya. Kemudian di situ kita cari apa? Yang pertama, banyaknya penggunaan solar. Solarnya berapa? Kita cari dulu yang di sini banyaknya berapa. Ini udah dia, kita ketahui 800, berarti 800 itu punyanya bensin. Sama caranya, berarti bensin di sini untuk itu presentasenya, karena total 105, 135 dijumlahkan berarti 240, maka perbandingannya milik bensin adalah 120 derajat ya, 360. Maka bensin ini 120 derajat per 360 kalikan bensin sama dengan 800. Sama caranya, tinggal kita sederhanakan, ini bisa dapat 1, ini 3, maka bensinnya tinggal dikalikan di sini, berarti 2.400. Totalnya. Nah, kita pakai Y aja. Ini aja. Y, 2.400. Berarti di sini biar 2.400. Kemudian kita bisa cari satu-satu untuk solarnya dalam 1 minggu ini. Ya, kita buktikan. Solar. Persentase solar 135 derajat. Kalau derajat berarti pernya 360 derajat kali total semuanya ada 2.400. Ya, sama dengan kita bisa sederhanakan di sini. Ini dengan ini bisa 36. Bisa dibagi 6, 6. Ini dibagi 6, 40 ya, 40. Terus mana lagi? Ini bagi 2, 3. Bagi 2, 20. Nah, ini dibagi, disederhanakan lagi. 113 itu berarti jadi sederhanakan dengan 3. Jadi 12 dapat 4. 45 ya ini. 1, ini 45. Berarti solar kalau dijumlahkan 45 kali 20, 900. Jadi di sini banyaknya penggunaan solar lebih dari 8. Betul ya untuk pernyataan 1. Banyaknya penggunaan biosolar dalam 1 minggu. Kita cari biosolar. Biosolar. Bio. Biosolar 105 derajat per 360 kali 2.400. Ini bisa disederhanakan. Terus ini dibagi 12, bisa dibagi 12 dapat 3. Dibagi 12 dapat 20, langsung gitu nggak apa-apa. Kemudian kalau 105 ini bisa ya, ini dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 berarti dapat 35. Sama dengan 35 kali 200 berarti 700. Maka di situ banyaknya penggunaan biosolar kurang dari 800. Benar. Dua pernyataan benar. Total banyaknya penggunaan Pertalite dan Pertamax dalam 1 minggu. Pertalite sama Pertamax dalam 1 minggu lebih dari 500. Di situ presentasenya sama ya, kita bisa cari salah satu aja nggak apa-apa. Misalkan kita mau cari di situ Pertamax tadi premiumnya ketemu berapa? 200 ya tadi. Kalau premiumnya di sini kan 200, berarti untuk Pertalite sama Pertalite-nya itu tinggal berapa? Dikurangi saja. Dikurangi saja, 800 dikurangi 200, berarti ketemunya 600 ya. Karena udah diketahui berarti nggak usah dicari. Ini untuk berarti 800 dikurangi 200. Sama dengan 600. Lebih dari 500? Benar. Total BBM yang digunakan dalam 1 minggu adalah 2.400. Benar. Maka di sini ada 4 pernyataan yang benar. Nah, untungnya yang ini tidak sepanjang yang di atas. Ini bisa dibuat latihan lagi nanti lama-lama terbiasa. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 6. Sejumlah orang mengikuti upacara bendera di lapangan yang berukuran 100 meter kali 50 meter. Peserta upacara menerapkan protokol COVID-19 dengan jarak antar orang minimal 1 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P itu mewakili jumlah peserta yang upacara, sedangkan Q itu nilainya 6.000.
Ya, kita perhatikan ya, ukuran lapangannya itu 100 meter kali 50, di mana mereka itu akan berjarak 1 meter di sini. Minimal 1 meter, berarti di sini, di sini, di sini, gitu. Ini jaraknya ya. Kita itu kalau ini kan berarti jaraknya 1 meter. Mereka harus memiliki jarak di sini satu, 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 dan seterusnya. Artinya di sini kan akan ada satu, satu, satu sebanyak, ya, sebanyak mereka yang kosong. Maka diperoleh banyaknya orang di sini pasti berapa? Tinggal kita cari aja dibagi dua, ya, dibagi dua karena kan jaraknya 1 meter. Maka 100 dibagi dua dikali 50 dibagi dua. Nah, di sini banyaknya orang, banyak orang sama dengan 50 dikali 20. 5. Berarti 125 tambah 1250. Kenapa kok seperti ini? Karena kan mereka berjaraknya satu ya, entah itu ke samping atau ke belakang. Artinya ada satu, satu, satu sebanyak mereka yang kosong. Atau bisa kita bagi dua. Anggap aja ini kayak dua ini dipakai untuk satu orang lah. Ini, dua gini. Nah, berarti sama aja kita bagi dua untuk luasnya lapangan tersebut. Ya, panjangnya dibagi dua, kemudian lebarnya juga dibagi dua, dikalikan, maka itu mewakili banyaknya peserta. Banyak peserta ada 2.550, maka di sini jelas jawabannya kuantitas P lebih kecil daripada Q atau kuantitas Q di sini lebih besar daripada kuantitas P. Kurang lebih seperti itu. Nanti perhatikan ya kasus-kasus soal seperti ini. Kita lanjutkan dulu untuk nomor 7. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisinya itu 2 kilometer. Jadi sisinya seperti ini, itu 2 kilometer. Orang tersebut menghitung kera sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10 sampai 20 meter. Banyaknya kera yang berhasil dilihat sepanjang berjalan adalah 100 ekor. Diasumsikan banyaknya kera per kilometer persegi sama. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P di situ mewakili banyak kera di pulau dan Q itu adalah 13.000. Oke, kita cari dulu ya jaraknya di sini kan kita tahu jaraknya 2, 2, 2, 2 kilometer. Kita ubah ke meter ya, karena di sini kan jarak pandangnya meter. Maka jaraknya 2 kilometer sama dengan 2.000 meter. Nah, untuk jarak 10 kilometer kita cari dulu. Untuk jarak 10 kilometer berarti sama dengan tadi totalnya di situ kan jaraknya 2.000 dibagi 10 dikali 100. Banyaknya kera. 100. Sama dengan ini disederhanakan maka ada 20.000 kera. Untuk jarak yang 20 kilometer ya ini maaf. 20 meter ya. Yang ini berarti tinggal 2.000 dibagi 20 dikali banyaknya kera 100. Sama dengan ini bisa kita sederhanakan ini satu. Berarti jawabannya 10.000. Maka kalau kita perhatikan di sini P itu kisaran, kan di situ kan kisaran ya 10 sampai 20 meter. Berarti P di sini itu kisaran lebih dari 10.000. Itu 10.000 dan kurang dari 20.000. Maka ada ada nilai kemungkinan di sini ya. P itu kisarannya segitu lah. Kisaran segitu kan kita tidak tahu ya. Sedangkan Q kan 13.300. Bisa jadi P itu 15.000. Atau bisa juga P itu 11.000. Maka informasi ini dapat kita simpulkan ya informasi ini yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan antara kuantitas P dan Q. Karena nilainya itu juga tidak pasti. Kisaran. Kalau misalkan P secara ketemu ya ketemunya di bawah 13.000 ya sudah itu pasti nilainya P lebih kecil. Karena di sini nilai P-nya kan ada dua kemungkinan dan itu kemungkinannya di antara dua nilai lebih atau kurang. Tuh.
Kita lanjutkan yang nomor 8. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai dengan 0,4 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu nilainya 6. Sedangkan Q mewakili waktu yang diperlukan dalam hari agar hasil tangkapan ikan itu 42 ton. Oke. Jadi di sini kita lihat dulu peningkatannya. Kan di situ diketahui untuk hasil hari ini kan ada 40 ton. Sedangkan di sini kan yang ditanyakan adalah 42 ton itu akan berapa hari gitu. Nah, kita lihat selisihnya atau peningkatannya. Peningkatan. Jadi sebenarnya langsung dikurangi aja. Ini saya uraikan aja biar lebih jelas. Jadi 42 dikurangi 40. Di sini peningkatannya 2 ton ya. Peningkatan 2 ton. Terus kita lihat kisaran di ini, di 2 ton. Untuk kisaran di bukan 2 ton, 0,2 ton. Berarti sama dengan 0,2 apa 2 2 yang ini per 0,2. Sama dengan kalau ini kan sama kayak 2 dibagi 2 per 10 atau langsung aja kayak kali 10 per 2. Sama dengan 10 hari. Sedangkan untuk kisaran yang 4, 0,4 untuk kisaran ini, kisaran yang 0,4 caranya sama, berarti sama dengan 2 per 0,4. Sama dengan 2 kali langsung 10 per 4. Ini 2 sama dengan 5. Oke, maka nilainya P ini juga kisaran. P itu lebih dari 5 kurang dari 10. Q-nya ya, maaf. Q-nya berarti lebih dari 5 kurang dari 10. Kalau kita perhatikan P itu 6. Nah, posisinya di sini juga itu ya, di tengah-tengahnya Q. Sedangkan Q kan kalau kisaran segitu bisa jadi Q-nya 6. Berarti sama kayak P. Bisa jadi Q-nya lebih dari 6. Berarti ada kemungkinan dua, ada kemungkinan jawaban. Nah, di sini informasinya itu juga tidak cukup ya untuk menjawab atau memutuskan hubungan antara P dan Q. Pokoknya ketika jawabannya ada dua jawaban kemungkinan atau tiga yang itu tidak pasti nilainya, itu pasti informasi ini tidak bisa mendukung untuk pernyataan yang diberi. Kita lanjutkan untuk nomor 9. Ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kue yang pertama, 3 bahan A dan 1 bahan C. Kue kedua, 1 bahan A, 2 bahan D. Kue ketiga, 2 bahan B dan 2 bahan C. Harganya sudah disajikan dalam tabel, kemudian harga jualnya juga. Keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari penjualan satu kue adalah berapa? Berarti kalau kita mau mencari keuntungan maksimal, modalnya yaitu yang seminimal mungkin ya, modalnya yang paling kecil berapa? Kue satu, itu bahannya udah dicari. Kita cari dulu ya modalnya untuk kue satu. Langsung aja kita bisa cari K1 atau kue satu sama dengan kan 3A. 3A, bahan A di sini 20.000. Berarti langsung 3 kali 20.000. 3 kali 20.000. Langsung saya jawab gini aja, nanti sudah saya jelaskan. 3 kali 20.000 ketemu 60.000. Jadi bisa diperhatikan di sini. Ditambah 1 kali C. C di sini 20.000. Berarti 20.000. Maka di sini untuk bahan kue satu adalah 80.000. Kemudian bahan untuk kue 2 sama dengan 1 bahan A. 1 kali 20.000 berarti 20.000. Ditambah ini. Untuk yang 2D berarti 2 kali 30.000, 60.000. Sama ini modalnya ada 80.000 juga. Untuk kue ketiga, 2 kali B berarti 2 kali 30, 60.000. Ditambah 2 kali C, 2 kali 20.000 berarti 40.000. Sama dengan 100.000 modalnya di sini. Nah, kemudian di sini keuntungannya.
Untuk harga yang ke satu, kue satu kan 120.000, sedangkan bahannya 80.000. Berarti di sini keuntungannya berapa? Kita tinggal kurangkan saja untuk keuntungan satu, keuntungan. Keuntungannya untuk kue satu tinggal 120.000 dikurangi ya, 80.000. Ini sama dengan 40.000. Untuk kue dua, jadi situ harga jualnya 120.000 dikurangi 80.000 juga. Jadi ini juga 40.000. Terus untuk kue ketiga 130.000 dikurangi 100.000. Jadi sini keuntungannya 30. Maka di sini keuntungan yang paling gede ada di kue satu sama kue dua. Itu 40. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini nggak rumit, insya Allah nggak rumit. Hanya saja ini saya uraikan supaya nanti bisa buat belajar lagi. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10, pembelian satu celana memperoleh diskon 30%. Dan diskonnya 30%, sedangkan satu baju, ini satu celana tadi, satu baju diskonnya 10%. Jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, ini bisa sama yaitu per rupiah, maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju adalah berapa? Berarti kan ya, kalau diskon berarti harganya berkurang. Harga ketika belum diskon kita anggap 100% ya, pasti fullnya 100%. Maka setelah diskon kita kurangkan presentase yang harus kita bayar. Saya tambahkan catatan di sini. Harga setelah diskon itu sama dengan 100% harga awal dikurangi diskon. Nah, jadi nanti ngitungnya biar nggak terlalu panjang. Oh ini nah, ini jika cari dulu diskonnya, kemudian dikurangi berapa dan lain sebagainya. Lebih baik langsung saja. Kalau sudah kita tahu diskonnya itu 30%, maka harga yang harus kita bayar 100 dikurangi 30. Jadi sebesar 70%. Begitu juga itu yang untuk satu bajunya. Diskonnya 10%, berarti harga yang harus kita bayar adalah 90% dari harga produksi. Saja kita cari di sini. Maka harga keseluruhan yang harus dibayarkan. Harga keseluruhan. Langsung aja. Kenapa kok bisa langsung? Ini karena harganya sama ya. Nilainya sama ya, itu per rupiah. Maka sama dengan untuk satu celananya berarti 70 ya, tinggal 70% dari P. Terus ditambah untuk bajunya 90% dari P. Dan sama-sama P, kita bisa jumlahkan 90 ditambah 70 berarti 160% dari P. Maka sama dengan kita bisa sederhanakan 160 per, ini bisa dicoret sebenarnya. P gini, lebih mudah. Gini kalau misalkan bingung. Dibagi 2 berarti 8/5. 8/5 P. Jawabannya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ingat ya, kalau udah diskon berarti dikurangi harga yang harus dibayarkan. Jadi biar tidak terlalu panjang nanti jadinya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan dulu yang nomor 11. Rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jika selisih antara Agung dan Budi adalah X rupiah, selisihnya ini selisih ya. Ingat, selisih berarti dikurang. Kemudian maka total jumlah uang Budi dan Citra berapa? Nah, kita tahu, kita bisa misalkan A dibanding B dibanding C sama dengan 2:3:5. Jadi perbandingan masing-masing jumlah uang mereka. Dan di sini kita tahu bahwasanya selisih jumlah Agung dikurangi Budi. Kalau kita lihat Agung itu lebih kecil perbandingannya Budi daripada Budi. Berarti kita bisa tuliskan kayak B dikurangi A gini ya, sama dengan X. Kita misalkan X saja. Maka total jumlah Budi dan Citra berapa? Jumlah. Berarti kita jumlahkan B ditambah C ya. Budi ditambah Citra sama dengan, kita perhatikan perbandingannya milik Budi sama Citra.
Budi 3, ya, kemudian Citra itu 5, ditambah perbandingannya. Dikurang, tadi yang kita ketahui kan selisih ya, selisihnya punyanya Budi sama Agung. Berarti kita kurangkan perbandingan selisihnya ini. 3 dikurangi 2, kemudian kita kalikan X. X itu mewakili selisihnya. Berarti sama dengan 3 ditambah 5, 8 per 1. X sama dengan 8X. Seperti itu. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan dulu. Nomor 12. Dalam seminggu, seorang pekerja menerima upah sebesar 800.000. Dalam sehari, ia bekerja selama 5 jam. 800.000 seharinya itu 5 jam. Penghasilan minimal yang diterima pekerja tersebut setiap jam adalah 40.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P di situ nilainya 4, sedangkan Q adalah maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Oke, kita perhatikan penghasilan minimum per harinya. Nah, per hari kan di situ minimal 5 jam. Kita cari dulu untuk per hari kisaran gajinya itu berapa atau penghasilannya. Penghasilan per hari. Jadi sama dengan 5 kali per jamnya 40.000. 40.000. Berarti sama dengan di sini 200.000 ya. Berarti per hari itu minimal dapat 200.000 karena 5 jam. Nah, sedangkan di sini kan kita tahu upahnya seminggu itu selama 1 minggu adalah 800.000. Ya sudah, kita bagi saja ya, kita bagi saja. 1 minggu dibagi 200.000. Berarti untuk upahnya kan 800.000 dibagi 200.000. Nah, kisaran berarti di sini dapatnya 4 hari kerja. 4 hari kerja. Sedangkan seharinya itu di situ 5 jam. Berarti kurang lebih kan dia dapatnya 4 hari kerja. Kurang lebihnya loh ya, kurang lebihnya 4 hari kerja. Karena minimal 1 harinya itu 5 jam. Nah, dapatnya ini. Maka P-nya di sini nilainya adalah 4, sedangkan Q di sini nilainya juga 4. Maka hubungan di sini yang paling tepat adalah maksimum hari orang tersebut bekerja, mestinya tidak lebih dari 4 hari. Kenapa? Karena kan 1 hari harus 5 jam. Ingat ya, 1 hari harus 5 jam. Berarti bisa jadi orang-orang itu bekerjanya kurang dari 4 hari. Ya, kurang dari 4 hari. Kira-kira ini bisa dipahami tidak? Jadi, karena di situ kan 800.000 dibagi 200.000, dapat 4 hari ya, minimal itu. Karena 1 harinya itu 5 jam, 4 hari itu tidak nyampe. Ya, tidak sampai karena 5 dikali 4 kan 200 ya. Paling mendekati bisa saja maksimum itu pasti kurang dari 4 hari karena minimumnya 5 jam per hari. Maka di sini jawabannya P-nya kan 4. Q-nya berarti pasti lebih kecil karena tidak sampai 4 hari. Jawabannya pasti yang tuh. Di lama kerjanya bisa saja kurang dari 4 hari maksimumnya. Kira-kira seperti itu.